Profesor Edi masih di Indonesia ya, di acara pengukuhan guru besar di UGM. Berarti nggak susah dong KPK untuk mencari-carinya, karena kan udah ditetapkan jadi tersangka. Biasanya nih. Hola netizen yang tercinta, Wamenkumham Edward Omar Syarif Yarej atau Prof Edi menghadiri acara pengukuhan guru besar di Balai Senat Universitas Gadjah Mada atau UGM pada Kamis 16 November 2023. Prof Edi tampak duduk di depan dengan seragam toga dalam acara pengukuhan mantan Wakil Rektor UGM, Paripurna Sugarda sebagai guru besar itu. Selesai acara, Prof Edi terlihat bersama rombongan guru besar lain menyalami Paripurna. Ia kemudian masuk ke ruang Senat Akademik tanpa berbicara apapun. Pada acara itu terlihat juga calon presiden Ganjar Pranowo yang hadir selaku Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau KAGAMA. Sekretaris UGM Andi Sandi menjelaskan, Prof Edi hadir karena masih berstatus sebagai guru besar di UGM. Prof Edi jadi tersangka KPK dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan suap. Total ada 4 tersangka dalam kasus ini, 3 sebagai penerima dan 1 pemberi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan pihaknya mulai mengumpulkan bukti untuk mengusut kasus tersebut. Para saksi akan diperiksa dalam waktu dekat. Sejak ditetapkan sebagai tersangka KPK, keberadaan Prof Edi jadi pertanyaan. Ia sempat disebut ada di luar kota, tapi kini sudah kembali ke Jakarta. Koordinator Humas Setjen Kementerian Hukum dan HAM Tubagus Eri Faturrahman sebelumnya menyatakan Prof Edi belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan dari KPK. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Wow, muncul tanpa rasa bersalah. Kita lihat kawan, apakah institusi tersebut memiliki nyali untuk menangkap si paling ahli? Kita lihat kawan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Apakah akan seperti itu akhir cerita dari si paling ahli? Apakah akan diperlakukan equal seperti tersangka pada umumnya? Kita lihat apakah masih bisa kita percayai hukum di negara ini, apalagi terhadap si paling ahli hukum. Kita lihat kawan. Terima kasih. Profesor Edi masih di Indonesia ya, di acara pengukuhan guru besar di UGM. Berarti nggak susah dong KPK untuk mencari-carinya, karena kan udah ditetapkan jadi tersangka. Biasanya nih, kalau udah KPK menetapkan jadi tersangka itu kan ditahan ya. Kenapa ya sampai sekarang belum ditahan? Ada apa ya kira-kira ya dengan KPK? Segera dong di-up. Ayo media sosial ataupun ya wartawan ataupun stasiun TV ditayangkan, segera ikutin, kawal terus. Namanya udah dirilis kan, udah ditetapkan jadi tersangka. Gimana tindak lanjutnya? Kita sebagai masyarakat atau para netizen bertanya-tanya dong, gimana perkembangannya perkaranya? Yaitu kan yang termasuk perkara itu berhubungan ataupun yang merugikan negara gitu. Kami ikutin ya perkembangannya perkara Profesor Edi, jangan sampai luput. Kami kawal terus. Kami ingin agar pemerintah, agar aparat penegak hukum kerjasamanya dengan baik, sehingga perkara ini, masalah ini cepat terselesaikan. Untuk Profesor Edi, siap-siap ya. Oke, thank you. Bukan suap atau gratifikasi, tapi kasus ini adalah kasus pemerasan. Jadi sebagaimana kita tahu dan ramai diperbincangkan di media-media, beberapa hari lalu Bapak Edi Yarej ini ditetapkan sebagai tersangka kasus suap atau gratifikasi bersama 3 orang lainnya. 2 diantaranya adalah asistennya dia atau orang terdekatnya dia, dan 1-nya lagi adalah yang memberi suap dari PT CLM. Dikutip dari beberapa media, ternyata kasus tersebut itu bukanlah gratifikasi ataupun kasus suap, melainkan adalah pure pemerasan. Hal ini dikemukakan oleh kuasa hukum dari mantan Direktur PT CLM yang mengatakan kasus ini adalah pemerasan, bukan suap ataupun gratifikasi. Jadi kasus suap atau gratifikasi ini sudah dikonfirmasi oleh kuasa hukum dari mantan Direktur PT CLM, dan ini merupakan kasus pemerasan, bukanlah kasus gratifikasi. Yuk kita cek bareng artikelnya. Bukan suap dan gratifikasi, kuasa hukum PT CLM sebut Wamenkumham
Wamenkumham lakukan pemerasan. Ini ada di liputan6.com, kalian bisa cari juga artikelnya. Mungkin gue akan summary-kan aja isi dari berita tersebut seperti apa. Jadi setelah gue rangkum dari berita tersebut, intinya Bapak Edi ini tuh melakukan pemerasan terhadap mantan Direktur PT CLM ini gitu, dimana pada saat itu mantan Direktur PT CLM ini meminta bantuan hukum kepada Bapak Edi Harij ini. Namun pada saat itu Bapak Edi Harij menjabat sebagai Wamenkumham, di mana dia juga tidak bisa langsung handle klien seperti itu gitu. Nah, akhirnya dia mengutus 2 orang terdekatnya lah yang memang akan membantu si mantan Direktur PT CLM ini. Nah, kasusnya apa? Jadi PT CLM ini tuh punya kasus, correct me if I'm wrong, jadi si PT CLM ini tuh punya kasus melawan salah satu kompetitornya. Nah, di mana dia itu menduga kalau kasus ini adalah kasus pidana. Namun setelah berkonsultasi dengan si Bapak Edi ini, dia dinyatakan bukanlah kasus pidana, merupakan kasus perdata. Namun untuk memproses atau membantu si mantan Direktur PT CLM ini mengatasi permasalahannya tersebut, nah Pak Edi itu minta pertama uang sebesar 4 miliar gitu. Jadi itu sebagai fee-nya dia. Namun dia tidak langsung meminta kepada si kliennya ini, karena memang dia waktu itu menjabat sebagai Wamenkumham gitu. Jadi dia mengutus 2 orang kepercayaannya lah gitu, yang memang ini mereka berdua juga jadi tersangka gitu. Yang pertama dia minta 4 miliar, kemudian ada lagi mereka minta 3 miliar, dan mereka mengancam kalau 3 miliar itu tidak dibayarkan, maka biar SP3-nya keluar, mereka tuh harus bayar 3 miliar. Dan kalau misalkan mereka tidak bayar 3 miliar itu, maka 3 orang yang dari PT CLM ini akan ditahan kembali. Itu dia ancam biar dibayar 3 miliar. Seorang mantan Wamenkumham sekarang jadi tersangka kasus gratifikasi, namun ternyata ini adalah pemerasan. Emang boleh semersi itu? Dari sini kita belajar ya, apa yang menjadi statement mereka-mereka yang menjebloskan Jessica Wongso ke dalam penjara itu malah terjadi di mereka. Let's say Bapak almarhum dari Mirna Salihin berkata kalau memang Bapak Otto itu memeras keluarganya Jessica. Tapi ternyata malah di sini saksi ahlinya ini atau Pak Edi sebagai Wamenkumham menyalahgunakan jabatannya dan memeras, walaupun secara tidak langsung ya, dia mengutus 2 orang kepercayaannya. So menurut kalian gimana guys? Emang boleh semeras itu? Maaf ya, gimana pula Komisi Pemberantasan Kado yang telah didirikan oleh mantan Presiden Megawati sampai sekarang, mereka tidak memiliki intelek yang tinggi atau bahkan jongkok. Dan kita ketahui bahwa selama ini puluhan tahun ketika Komisi Pemberantasan Kado ini telah menciduk beberapa orang terjerat dalam kasus korupsi yang dahsyat, semuanya pakai baju Shopee. Mereka cash on delivery, langsung dijebloskan ke Hotel Bintang 5. Bagaimana bisa mengatakan seorang profesor guru besar mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Kado ini tidak memiliki intelek yang tinggi? Dan lagi pula, kita tidak harus juga mengangkat diri sendiri bahwa kita ini intelek paling tinggi atau guru besar. Karena pada akhirnya mau presiden, mau raja, mau menteri, mau siapapun bisa mengangkat diri sendiri sebagai orang besar, orang hebat, orang terkemuka. Tapi percuma kalau tidak diakui oleh rakyat. Dalam sejarah umat manusia, raja-raja dari zaman Romawi, zaman Turki, bahkan dari kerajaan Inggris, kerajaan Prancis, atau bahkan presiden-presiden dunia, meskipun mereka maksa, ngotot bahwa mereka adalah presiden atau raja, tapi kalau ujung-ujungnya kesabaran rakyat itu meleduk, mereka tidak akan diakui oleh siapapun. Begitu juga mau kita jadi profesor, doktor, SH, MH, LLM, Al-Maharum dalam bidang hukum, dan kita mengangkat diri sendiri kita adalah guru besar dan punya intelek, tapi yang bisa menilai ujung-ujungnya adalah rakyat. Orang memiliki intelek yang cemerlang pasti tidak akan terjerat di dalam kasus Komisi Pemberantasan Kado. Karena Komisi Pemberantasan Kado pasti mereka minimal harus mendapatkan 2 alat bukti yang real, yang nyata, baru bisa ciduk. Dan tidak mungkin mereka keluar dari SOP tersebut. Jadi percuma
kita mengangkat diri sendiri, percuma kita mengangkat diri sendiri bahwa kita memiliki mental intelek yang lebih tinggi daripada orang lain, karena ujung-ujungnya kalau kita memang jongkok, ya sudah jongkok. Dan mari kita jadi orang besar dalam kebajikan, hidup benar, tidak korupsi, tidak muterin kata-kata, dan kalau memang kita tidak merasa bersalah, tidak harus juga membela diri, karena silent is gold, diam itu adalah emas. Justru kita semakin bicara, membela diri, semakin kelihatan borok kita. Tapi kalau kita berpihak dalam kebenaran, biarlah fakta membuktikan. Dengan cara diam saja, kita juga bisa menang. Jadi orang-orang yang saya lihat juga si paman itu kan dari makam keluarga membela diri, untuk apa? Saya juga pernah disudutkan beberapa kasus. Ya, orang ngatain saya, ono ini, saya diam aja. Ya karena saya tidak melakukan kejahatan, tidak pernah menipu siapa-siapa. Dan diam itu adalah emas. Diam itu berbicara. Dan ujung-ujungnya orang yang menuduh saya justru yang jadi tersangka, masuk penjara, sakit, bahkan meninggal. Jadi pepatah diam adalah emas itu benar. Dan kalau seseorang pakar hukum itu banyak bicara, kelihatan banget gitu kan, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Dan hukum ini menurut saya adalah suatu pedang bermata dua, ya. Karena justru orang yang ahli hukum, mereka bisa menggunakan hukum itu untuk kebaikan, atau justru dengan mengenal hukum yang detail dan menghafal hukum, justru mereka bisa mencari celah, dalil-dalil mana yang bisa digunakan untuk curang. Jadi bermain dengan hukum itu adalah antara surga dan neraka. Dan kebanyakan orang masuk neraka karena jadi ahli hukum, karena mereka menggunakan hukum bukan untuk kebaikan, justru mencari-cari celah, bagaimana main kata-kata, bagaimana susun puzzle ini supaya dengan celah itu bisa melakukan kejahatan. Itu yang saya perhatikan selama ini, bukan hanya di Konoha tapi di mana-mana. Jadi bagi kalian yang ingin belajar hukum, pastikan dalam hati kamu mau jadi hamba Tuhan atau hamba setan, karena sangat bahaya sekali kita mempermainkan hukum demi mencari keuntungan untuk kepentingan diri sendiri dan untuk mencari posisi untuk menjadi presiden atau calon wakil presiden. Semua bisa digunakan, tapi tujuannya bukan untuk kebaikan yang mulia, tapi untuk kejahatan, dan rakyat bisa menilai. Raja, presiden, mau siapapun, pengacara, pejabat, bisa diangkat sama orang lain atau mengangkat diri sendiri, tapi selama ada sanksi sosial dari rakyat, pasti akan tumbang. Selamat menikmati.